Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan malam hari ini kita ngaji tematik ya. Ngaji tematik ya, judulnya kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam alaihissalam adalah nenek moyang kita semua ya. Tidak ada khilaf di antara kita ya. Kita sepakat nenek moyang kita Nabi Adam. Kita harus kenal nenek moyang kita ini. Dia manusia spesial, manusia pertama. Kalau tidak ada dia, tidak ada kita ya. Orang berusaha mengenal keutamaan nenek moyangnya, apalagi nenek moyang yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan kisah Nabi Adam dalam beberapa surat, Allah ulang-ulang. Ya, karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, terutama tatkala dia digoda oleh iblis ya. Sebagai peringatan bahwasanya permusuhan kita dengan iblis dan keturunannya sudah berlangsung sejak lama. Dan dengan mempelajari kisah Nabi Adam, kita akan mengetahui bagaimana indahnya Islam dan bagaimana menyimpangnya pemahaman-pemahaman yang keliru dari agama-agama yang lain ya, dan juga dari firqah-firqah yang menyimpang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nenek moyang kita, kakek kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya perumpamaan Nabi Isa seperti Adam alaihissalam. Ini Allah membantah orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa lahir tanpa ayah mengharuskan dia menjadi Tuhan. Maka Allah bantah Nabi Adam kalau kita lebih utama untuk jadi Tuhan, karena dia diciptakan tanpa ayah dan ibu. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, kata Allah, min turab, dari tanah. Kemudian Allah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Tanah tersebut dicampur dengan air yang disebut dengan tin, sebagaimana perkataan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala waktu disuruh sujud kepada Adam, kata iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bagaimana aku sujud kepada dia, wahai Allah? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah, dari tin. Nah, tin itu adalah campuran dari air dan tanah. Kalau air saja tidak disebut dengan tin, kalau tanah saja tidak disebut dengan tin, tapi disebut dengan turab. Kalau disebut dengan tin berarti tanah bercampur air ya. Seperti kalau kita daqiq, tepung ya. Kalau dicampur dengan air jadi ajin, jadi adonan ya. Kalau hanya tepung saja tidak disebut dengan ajin, tidak disebut adonan, air pun tidak disebut dengan adonan. Tapi tatkala tepung bercampur dengan air maka jadilah ajin ya. Itulah tin yang Allah ciptakan darinya untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnahum min tinin lazib. Kami ciptakan Adam dari tanah yang melengket ya. Tanah tersebut tercampur dengan air menjadi lengket. Dalam hadis yang sahih dan juga diriwayatkan dari asar-asar dari para sahabat bahwasanya tanah tersebut diambil dari bumi dengan beraneka ragam warna. Warna putih, warna merah, warna hitam ya. Kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber penciptaan Adam alaihissalam.
Maka tidak heran kalau kemudian anak keturunannya juga berwarna-warni. Ada yang gelap, ada yang terang, ada yang setengah gelap, ada yang setengah terang. Ada yang putih, ada yang hitam, ya. Ada yang merah, ada yang coklat, ya. Ada yang pirang, ya. Dan berbagai macam. Semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Setelah menjadi tinin lazib, jadi tanah yang melengket, maka Allah menjadikan menjadi salsal, yaitu sesuatu yang kering seperti tembikar. Kata Allah, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah yang kering seperti tembikar, seperti guci itu kan sudah kering. Dikeringkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun dalam surat Al-Hijr. Kata Allah, aku wahai para malaikat, aku akan ciptakan manusia dari tanah yang kering. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi ruhi faqa'u lahu sajidin. Setelah aku atur makhluk tersebut, aku sempurnakan, maka aku tiupkan kepadanya ruh yang aku ciptakan kepada tanah liat tadi. Maka jadilah manusia. Itulah proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari tanah, tanpa daging, tanpa tulang. Setelah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah manusia, ya. Jadilah manusia. Inilah sumber manusia. Inilah sumber dari kita seluruhnya. Ya. Ya, setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, baru kemudian Allah menciptakan istrinya, ya. Zahir dari ayat-ayat Al-Quran bahwasanya Hawa diciptakan sebelum Adam masuk surga. Makanya Allah mengatakan, faqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah faqula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kami katakan, wahai Adam dan istrimu Hawa, masuklah kalian dalam surga. Berarti diciptakannya Hawa sebelum masuk surga. Ciptakan dulu. Baru Allah suruh Adam dan Hawa masuk ke dalam surga, ya. Ya. Allah ingatkan akan bahayanya syaitan atau iblis setelah itu. Jadi ada yang mengatakan Adam masuk surga, kemudian jalan-jalan di surga sendirian, nggak ada kawan, ya. Percuma di surga nggak ada cewek, percuma. Apa fungsinya surga nggak ada apa? Perempuan. Allah kasihan sama Adam, Allah ciptakan apa? Hawa. Yang benar Hawa diciptakan sebelum Adam masuk surga. Allah sudah siapkan. Dari Hawa itulah dan Adam maka lahirlah kita-kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah ciptakan dari satu jiwa tersebut pasangannya, yaitu Hawa. Khalaqa minha zawjaha. Wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian dari keduanya Allah tebarkan manusia yang banyak, laki-laki maupun perempuan. Jadi itulah, ya, kita semua berasal dari Adam dan Hawa. Sebagaimana pernah kita jelaskan di masjid ini juga, bahwasanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya, kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan Hawa diciptakan dari Adam. Tapi dalam hadis disebutkan, ya, innal mar'ata khuliqat min dhila. Sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, yaitu tulang rusuk Adam. Wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Sudah kita sebutkan khilaf dalam masalah ini. Di antara pendapat para ulama, isyarat bahwasanya perempuan itu, ya, ada kemiringan, ya. Ada kebengkokan dan mereka harus mengakui kodrat ini, ya. Dan saya yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sebagian ulama mengatakan yang paling bengkok atasnya, isyarat yang paling bengkok adalah apa? Lisannya. Perempuan itu paling bengkok apa? Lisannya, ya. Lebih cepat banyak ngomong, ya. Lebih ember, ya. Ya. Oleh karenanya, ya, kita ingatkan kembali kepada bapak dan ibu-ibu, ya, tatkala Nabi menyebutkan tentang wanita agar para suami memberi udzur kepada mereka, demikianlah sifat wanita. Di antara bukti Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam
wahai para wanita, bersedekahlah karena kebanyakan kalian masuk neraka jahanam. Ada yang bertanya, 5 ya Rasulullah, kok bisa ya Rasulullah? Kata Nabi, Rasulullah sebutkan sebabnya karena masalah lisan. Fa inna kunna takfurna al-ashir wa tuksirna al-la'nah. Karena kalian suka mengingkari kebaikan suami, tidak berterima kasih kepada suami, wa tuksirna al-la'nah, dan kalian suka mengumpat. Ini dosa-dosa yang dilakukan oleh wanita yang memudahkan mereka masuk dalam neraka jahanam. Semuanya berkaitan dengan lisan. Suka mengumpat, suka mengejek yang lain, suka ngerumpiin yang lain, suka membongkar aib orang lain, ya. Ini ciri-ciri ibu-ibu. Memang tidak semuanya ya, tapi banyak yang begitu ya. Ada ibu-ibu yang solehat, masya Allah, yang di atas saya ini baik-baik, insya Allah ya. Zahirnya ya. Baik. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat," kata Nabi SAW. Kalau salah seorang dari kalian berbuat baik kepada istrinya selama setahun penuh, kemudian istrinya melihat, ya, engkau melihat melakukan satu kesalahan, laqalat, maka dia berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Ini sabda Nabi SAW, dan kita berkata, wa sadaqa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW maha benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin Nabi ngomong begini, ya salah ya. Karenanya banyak kejadian ya. Saya baru diceritain oleh sebagian ikhwan, Ustaz, saya nikah sama istri saya, ya sudah 3 tahun nikah, tiba-tiba dia mengatakan, selama 3 tahun saya tidak pernah bahagia denganmu. Subhanallah. 3 tahun tidak pernah bahagia. Ini ngawur total ya. Sudah nikah mungkin 5 tahun, sudah anak banyak, kau selama ini tidak pernah mencintaiku. Gimana tidak mencintai? Anak sudah 5, anak sudah 7, dari mana keluar semua itu? Tanpa cinta. Jadi terkadang keluar dari wanita seperti itu ya. Jadi laki-laki harus ngerti bagaimana sifat wanita. Bagaimanapun wanita tersebut asalnya tercipta dari tulang rusuk lelaki. Ya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan ketentraman antara suami dan istri. Kita lanjutkan kisah Nabi Adam alaihissalam. Setelah ya Allah menciptakan Adam, apa hikmahnya? Kata para ulama, Allah menciptakan Adam dari kita ini semua keturunan Adam alaihissalam. Ya. Allah menyebutkan banyak hikmah. Ya. Di antara hikmah yang paling utama itu agar kita tidak saling angkuh di antara kita, sombong dan pamer dengan asal muasal kita, karena kita berasal dari asal muasal yang sama. Ya. Rasulullah SAW melarang hal ini. Ya. Barang siapa yang bangga dengan nasabnya, bangga dengan kabilahnya, bangga dengan sukunya, ya ini adalah sifat jahiliyah. Ya. Rasulullah SAW, "Sintani min umuril jahiliyah." Ya, 2 perkara yang ada dalam umatku, perkara jahiliyah, di antaranya al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. Itu bangga dengan kedudukan dan mencela nasab. Ini perkara jahiliyah. Ya. Waktu kaum muhajirin dan kaum ansar ada masalah, kemudian yang satu berkata, ya lal ansar, ya lal muhajirin. Menyebut ansar dan muhajirin saja Nabi SAW marah. Kata Nabi, da'uha fa innaha muntinah. Ya. Apa bidah wal jahiliyah? Apa kalian menyeru dengan seruan jahiliyah? Tinggalkan seruan jahiliyah tersebut, sungguhnya itu adalah ya sesuatu yang sangat bau busuk, kata Nabi SAW. Namun itu kenyataannya ada sampai sekarang. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah auha ilaikum an tawadhu. Sungguhnya Allah mewahyukan kepada kalian agar kalian tawadhu, hatta la yabghi ahadun ala ahad, wa la yafkharu ahadun ala ahad. Hendaklah tawadhu kalian, jangan sampai salah seorang mendolimi yang lain, dan jangan sampai salah seorang sombong di atas yang lain. Di antara tafsiran la yafkhar ahadun ala ahad, jangan sampai seorang sombong di atas yang lain dengan berkata, kabilah saya lebih baik daripada kabilah kamu. Nasab saya lebih baik daripada nasab kamu. Ya. Suku saya lebih baik daripada suku kamu. Ya. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kalau kita di antara kita mungkin ada yang bangga-banggaan, nanti akan ada yang merasa kita rendah. Misalnya contoh satu suku bilang kamu suku rendah, suku kita lebih hebat. Ya. Nanti dia ketemu orang Eropa, kamu lebih jelek daripada kita. Ketemu lagi orang Barat, ketemu lagi enggak akan selesai-selesainya.
Maka Nabi SAW melarang ini semua. Kata Nabi SAW, la fadlu lil Arabi 'alal ajami walal ajami 'alal Arabi. Kata Nabi, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam dan tidak ada keistimewaan orang Ajam di atas orang Arab. Wahai para jamaah, dengarkan baik-baik. Ya. Ini hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La fadlu lil Arabi 'alal ajami. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam selain Arab. Dan tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam di atas orang Arab. Kemuliaan dari mana? Dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah ketakwaan. Ini yang menjadi barometer, menjadi patokan. Namun ada jahiliyah ini tidak susah untuk hilang. Susah untuk hilang. Fanatik suku ya berlebih-lebihan akhirnya menganggap dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Ini juga bantahan kepada orang Yahudi yang mereka menganggap bahwasanya mereka adalah suku terpilih. Suku terpilih. Kalau di antara kita ada yang bangga dengan nasabnya, ada yang lebih gawat lagi daripada kita, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka menganggap mereka lah sya'bullahil mukhtar. Mereka adalah suku terpilih yang Allah pilih manusia hanya mereka. Selain mereka Allah ciptakan hanya untuk melayani orang-orang Yahudi. Tuhan hanya memuliakan orang-orang Yahudi. Selain Yahudi diciptakan oleh Allah untuk melayani orang-orang Yahudi. Bahkan keyakinan mereka selain Yahudi itu kedudukannya seperti hewan. Hanya saja Allah ciptakan dalam bentuk manusia supaya bisa melayani orang-orang Yahudi. Supaya kalau diperintah ngerti, kalau dibodohin juga ngerti ya. Yahudi itu menakjubkan ya. Jadi mereka ya bangga dengan suku mereka. Ini bantahan yang telak ya. Tidak benar, semuanya berasal dari sumber yang sama. Dari siapa? Nabi Adam alaihissalam. Dari Adam alaihissalam. Ini juga bantahan kepada orang-orang Hindu yang membagi manusia menjadi 4 kasta. Brahmana, Ksatria, Waisa dan Sudra. Kasta Brahmana, kasta yang tertinggi. Kasta Sudra diciptakan untuk melayani kasta Brahmana. Ini tidak benar. Dalam Islam tidak demikian. Maka Anda tahu bagaimana mulianya apa? Islam. Nabi orang Arab. Nabi kita SAW orang Arab. Tapi dia yang mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Bukan yang putih lebih baik daripada yang hitam, bukan orang Arab lebih baik daripada selain Arab, tidak. Siapapun Anda, dari suku manapun, apapun warna kulit Anda bisa jadi mulia. Apapun status ekonomi Anda bisa mulia di sisi Allah. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Manusia punya barometer yang banyak dalam menilai orang. Dunia dijadikan barometer, harta dijadikan barometer, warna kulit dijadikan barometer, suku dijadikan barometer ya. Tapi barometer Allah cuma satu. Yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarkan orang menghina Anda, biarkan orang merendahkan Anda, enggak ada masalah, yang penting Anda mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang-orang Hindu membagi manusia menjadi 4 kasta. Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra. Ya. Kemudian mereka bikin khurafat ya, bahwasanya orang-orang Sudra kalau mau hidup dalam kehidupan kedua, naik pangkat kastanya, maka dalam kehidupan yang sekarang dia harus melayani kasta Brahmana. Kalau dalam kehidupan sekarang dia tidak melayani kasta Brahmana, nanti dalam kehidupan reinkarnasi kehidupan kedua, dia akan sama lagi statusnya. Atau bahkan lebih parah, bisa jadi monyet, bisa jadi sapi, bisa jadi tikus, bisa jadi kecoa, bisa. Makanya kalau untuk naik pangkat, di saat sekarang dia harus melayani kasta Brahmana. Jadi akhirnya akidah keyakinan. Yang membuat akhirnya kasta Sudra benar-benar melayani kasta Brahmana. Dengan harapan kalau dia lahir lagi, naik pangkat. Dia pernah ingat dulu dia jadi apa, dia nggak tahu. Ya, kalau mati sudah nggak akan bangun lagi, sudah selesai. Masuk dalam alam barzah dan akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Jadi tatkala kita mengetahui bahwasanya manusia terciptakan dari asal usulnya dari Adam, maka hilang semua keyakinan-keyakinan seperti ini. Ini menunjukkan indahnya Islam. Ini juga bantahan kepada orang-orang yang
mengatakan bahwasanya manusia berasal dari monyet ya. Seperti pernyataan Charles siapa? Darwin ya. Kalau kita tidak, kita bukan dari monyet. Apa ada mirip kita dengan monyet? Ya, tidak ada ya. Kalau Darwin berkaca dia mirip monyet, terserah dia. Tapi kalau kita enggak, kita bukan dari apa? Monyet. Kita bukan dari monyet. Bagaimana dia mengatakan bahwasanya manusia berasal dari monyet? Dengan teori namanya teori apa? Evolusi atau teori reformasi atau teori adaptasi, dengan berbagai macam teori yang mereka ajukan. Kata mereka dahulu manusia monyet, kemudian belajar makin cerdas, makin cerdas, makin cerdas menjadi manusia purba. Semakin cerdas, semakin cerdas, semakin cerdas menjadi manusia beneran. Tadinya kayak monyet, lama-lama mirip monyet. Lama-lama ganteng ya. Ini semua omong kosong ya, akhi. Ente lihat monyet-monyet yang apa pernah ganteng setelah 100 tahun kemudian? Dia tetap aja jadi monyet, tidak pernah mengalami perubahan ya. Yang jalannya bongkok tetap aja bongkok ya. Tanyakan kepada para monyet-monyet kalau kalian tidak percaya. Pergi ke taman safari, monyetnya gitu-gitu aja, tidak pernah mengalami apa? Perubahan. Ini tidak benar ya. Manusia bukan dari monyet ya. Bukan dari monyet. Ya. Jadi mengatakan ada perubahan dari kekurangan menjadi sempurna. Bahkan kita lihat, antum bandingkan antara bayi monyet dengan bayi manusia. Bayi manusia waktu lahir tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Coba bayi monyet, lahir langsung bisa gantung sama ibunya. Ya. Harusnya kan kalau teori mereka dari tidak sempurna menjadi sempurna. Padahal dari sisi kekuatan, bayi monyet lebih jago daripada bayi apa? Manusia. Ini menunjukkan tidak benar teori tersebut. Inilah Islam indah ya. Membantah pemikiran-pemikiran yang sesat. Kalau kita tahu nenek moyang kita adalah Adam alaihissalam. Bahkan teori yang disebutkan dalam hadis-hadis, Adam adalah manusia yang paling sempurna dibandingkan seluruh manusia. Justru kita ini yang mengalami kekurangan. Ya. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, tingginya situna dhira'an, tingginya 60 hasta. Yaitu satu hasta segini kira-kira 30 meter. Kemudian kata Nabi SAW, walam yazilil khalqu yanqusu hatta al-an. Kemudian manusia mengecil sampai sekarang. Sampai ke antum-antum begini. Dulu tinggi nenek moyang kita berapa? 60 hasta, 30 meter, tinggi banget ya. Tinggi banget. Ini berapa meter coba? 6 lantai, subhanallah. Ini masjid aja masih kurang tinggi. Ya. Bayangkan Nabi Adam tingginya kayak apa? Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Maka dia sempurna. Ya. Oleh karenanya, para ulama sebagian mereka menafsirkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, kemudian Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad u'tiya syatral jamal. Yusuf alaihissalam telah diberikan setengah ketampanan. Sebagian ulama menafsirkan yaitu setengah ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam adalah manusia yang paling sempurna Allah ciptakan langsung paling tampan. Nabi Yusuf cuma dapat setengah ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Makanya manusia nanti kalau masuk surga ala surati abihim Adam, maka mereka dalam bentuk nenek moyang mereka Adam, tampan-tampan seperti Adam alaihissalam. Tidak seperti antum-antum sekarang ini. Yang seadanya. Kita semua maksudnya ya. Kalau nanti mau surga seperti Adam, tampan luar biasa. Tampan luar biasa. Gagah, tinggi, ya. 60 hasta. Sekarang ada yang pendek, ada yang tinggi ya. Saya ketemu dengan ada dari polisi, dia cerita. Kami sedang baris, tahu-tahu dites sama pemimpin kami. Berapa tinggimu? Siap komandan, 172. Kamu berapa tinggimu? 165, siap komandan. Itu bukan tinggimu, itu pendekmu. Dihina sama komandan. Ya manusia gitu, ada yang 160, ada yang 150, ada yang 70. Ya. Kalau pergi ke Belanda, kita ini pendek-pendek semua, orang tinggi 180, 190 ya. Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Adam justru dalam hadis menunjukkan manusia sempurna adalah siapa? Adam alaihissalam. Sekarang mulai apa? Berkurang. Mulai berkurang. Bukan sebaliknya teori Darwin ya. Dari monyet kemudian menjadi manusia. Jadi Adam alaihissalam spesial Allah ciptakan dengan kedua tangannya langsung. Jadi ini yang dijadikan dalil oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menyuruh malaikat sujud kepada Adam alaihissalam dan juga iblis disuruh sujud kepada Adam. Dan tatkala iblis tidak mau sujud kepada Adam, Allah berkata, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai Adam, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Dan kita sudah sering kita jelaskan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah punya tangan. Ini akidah yang disepakati oleh para salaf, disepakati oleh para sahabat, dinyatakan oleh para ulama, bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin juga menyatakan demikian. Apalagi dalam kitabnya Al-Ibanah. Ya, maka sungguh sedih kita lihat orang-orang sekarang yang menisbahkan diri mereka kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, namun mereka mengingkari sifat kedua tangan Allah. Padahal Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri menetapkan sifat kedua tangan Allah. Bahkan Ar-Razi, ya, dalam kitabnya mengatakan dia menyelisih Abul Hasan Al-Asy'ari. Ar-Razi yang katanya dan dia nisbahkan dirinya kepada Asy'ari, dia tahu Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan dua sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keistimewaan Adam alaihissalam. Nah, kalau Anda mengingkari sifat tangan Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda mengingkari keistimewaan nenek moyang kita. Apa bedanya Nabi Adam dengan kita kalau begitu? Tidak ada spesialnya. Justru Nabi Adam menjadi spesial tatkala diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang Allah sebutkan dan diketahui oleh para nabi, diketahui oleh manusia tatkala di padang mahsyar. Nabi Musa alaihissalam waktu berdebat sama Nabi Adam alaihissalam dalam satu hadis, Nabi Musa berkata, "Ya Adam, khalaqakallahu biyadaihi." Ya, Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Nabi Musa bilang Nabi Adam demikian. Demikian juga manusia tatkala di padang mahsyar datang kepada Nabi Adam. Dia mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadaihi." Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjadalaka malaikatahu, dan Allah menyuruh malaikat sujud kepada engkau. Ama tara ma nahnu fih, tidakkah kau lihat kesulitan yang kami hadapi? Ala tashfa' lana inda rabbik, tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mengingkari sifat kedua tangan Allah, dia mengingkari keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Makanya para ulama kokoh membantah mereka bahwa ini adalah pemahaman yang menyimpang. Kalau mereka artikan kedua tangan artinya kedua kenikmatan, ya, maka kita katakan nikmat Allah tidak terbatas. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah tidak ada batasannya, maka tidak bisa diwakili dengan dua nikmat. Atau kita artikan dengan kekuatan, sama kekuatan Allah juga tanpa batas. Tidak boleh dikatakan dua kekuatan. Kalau diartikan dengan kenikmatan atau kekuatan, maka iblis akan menjawab pertanyaan Allah. Allah berkata, "Wahai Adam, wahai iblis, kenapa? Apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku?" Maka iblis akan berkata, "Apa bedanya saya dengan dia ya Allah? Engkau ciptakan aku juga dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu." Paham para hadirin? Dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi Adam ini spesial, maka dia manusia yang paling sempurna. Setelah Allah menciptakan Adam, baru kemudian Allah mengajarkan kepada Adam ilmu-ilmu, ya, nama-nama segala sesuatu. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah kabarkan rencana Allah ini kepada para malaikat. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikat, "Sungguhnya aku akan menjadikan bagi bumi penghuni, khalifah, yaitu Adam dan anak keturunannya." Malaikat berkata, "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'?" Apakah engkau akan menjadikan di atas muka bumi makhluk, ya, yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Jadi Allah kabarkan kepada malaikat akan menciptakan Adam, khalifah. Ya. Khalifah maksudnya apa? Dia akan menguasai bumi dan akan silih berganti. Ya. Waktu malaikat bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah di atas muka bumi?" Dari mana malaikat tahu bahwasanya Adam akan demikian? Maka ini ada beberapa pendapat, ya. Bisa jadi Allah kabarkan kepada malaikat tentang Adam. Di antara sifat-sifatnya, dia akan punya anak keturunan yang akan saling bermusuhan dan akan saling menumpahkan darah. Ada pendapat yang mengatakan, kenapa malaikat mengatakan demikian? Karena sebelum Adam ada makhluk sebelumnya, yaitu jin.
Dan ini pendapat sebagian salaf. Bahwasanya ada jin yang tinggal di atas muka bumi sebelum Adam alaihissalam. Ya, karena jin diciptakan sebelum manusia. Dalam hadis kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Allah ciptakan malaikat dari apa? Cahaya. Jadi malaikat diciptakan terlebih dahulu. Kemudian Allah ciptakan jin. Wa khuliqatil jan wa khuliqal jan mimma rijim min nar. Dan jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan sebagaimana yang Allah sifatkan bagi kalian. Kata sebagian ulama ini tertib. Malaikat dulu diciptakan, kemudian jin, baru kemudian manusia. Dalam dalam sebagian ayat kata Allah, wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Dan jin kami ciptakan sebelum Adam. Kami ciptakan jin sebelum Adam dari nyala api. Jadi ini menguatkan pendapat sebagian salaf bahwasanya di atas muka bumi sebelum Adam ada jin yang tinggal. Lantas mereka tinggal lama di bumi, kemudian mereka melakukan kerusakan. Mereka saling bunuh-bunuhan, saling perang-perangan, ya. Kemudian terjadi kerusakan. Akhirnya Allah mengirim malaikat untuk mengusir mereka, ya, jin-jin tersebut. Ya, ada yang mengatakan dari golongan jin tertentu, akhirnya terusir di gunung-gunung, terusir di lautan. Ya, baru Allah ciptakan Adam. Dari sini para malaikat, ya, bertanya kepada Allah, nanti kalau Engkau menciptakan manusia seperti sebelumnya, yang suka menumpahkan darah, suka bertempur. Ini pendapat sebagian salaf, meskipun tidak jelas. Dan ini dikuatkan dengan kalimat khalifah, karena khalifah dalam bahasa Arab artinya pengganti. Makanya Abu Bakar dinamakan Khalifatul Rasulillah. Abu Bakar digelari dengan pengganti Rasulullah SAW. Seakan-akan keberadaan Adam di atas muka bumi, manusia di atas muka bumi adalah pengganti dari makhluk sebelumnya, itu jin. Allah alam bisawab. Ya. Tatkala malaikat bertanya, ya, bagaimana engkau menciptakan manusia yang demikian sifatnya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami malaikat senantiasa bertasbih kepadamu, senantiasa memujimu dan senantiasa mensucikanmu. Jadi buat apa ada makhluk Adam dan keturunannya sementara kami malaikat sudah beribadah? Kalau engkau ya Allah ingin menciptakan manusia yang beribadah, kami sudah beribadah. Dan malaikat kalau beribadah tiada henti-hentinya, tiada futur-futurnya, la yafturun kata Allah, tidak pernah futur. Tidak kayak kita manusia. Terkadang semangat, terkadang enggak semangat. Malaikat kalau sudah ibadah tidak ada futurnya, terus semangat. Jadi malaikat menyebutkan, tapi Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Ya, ternyata di antara anak-anak Adam ada orang-orang yang hebat. Ada para anbiya, ada para rasul, ada para mujahidin, ada para duat, ada para dermawan, mutasaddiqin, ya. Ada orang yang shawamul qawwam, salat malam, puasa, dan orang-orang hebat yang mengorbankan jiwa, harta dan raga mereka untuk Islam, ya. Banyak hal yang Allah tahu yang malaikat tidak tahu. Kemudian setelah itu kata Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tsumma aradahum 'alal malaikati. Wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam al-asma' kullah. Seluruh nama-nama Allah ajarkan. Ya. Ini namanya, ini namanya, ini namanya, ini namanya, ini. Adam mengerti, Adam punya ilmu. Ya. Setelah itu Allah tanyakan kepada para malaikat, "Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Wahai malaikat, kabarkanlah kepadaku tentang nama benda-benda ini kalau kalian tahu. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Innaka antal alimul hakim. Ya. Kata para malaikat, ya, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami, ya Allah. Ya, engkau yang maha mengetahui. Jadi Adam dimuliakan oleh Allah di atas para malaikat dengan apa para hadirin? Dengan ilmu. Oleh karenanya waktu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dikasih ilmu, Nabi Sulaiman berkata, Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-muslimin. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami, itu Daud dan Sulaiman dengan apa? Dengan ilmu. Di atas kebanyakan hamba-hamba Allah yang lainnya. Ya. Ya. Oleh karenanya ilmu ini sangat penting. Jadi orang mulia dibandingkan yang lainnya. Adam menjadi mulia di atas malaikat dengan ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Kemudian falamma amba'ahum ya Adam ambi'hum bi asma'ihim, kata Allah, ya Adam kabarkan kepada para malaikat tentang nama-nama benda-benda ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Adam mengabarkan nama-nama tersebut kepada malaikat, baru Allah mengatakan, bukan saya telah sampaikan kepada kalian
Saya tahu yang gaib di langit dan di bumi, dan saya tahu apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan wahai para malaikat. Kalau yang disembunyikan malaikat saja Allah tahu, apalagi disembunyikan oleh manusia. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, maka nampaklah kemuliaan Adam tatkala itu. Ternyata malaikat tidak tahu ilmunya, iblis juga tidak tahu ilmunya, Adam lebih pintar dari mereka dari sisi ini. Inilah dalil kemudian Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Adam punya dua kemuliaan. Pertama diciptakan dengan kedua tangan Allah, kedua Adam punya ilmu. Kemudian kata Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Kemudian tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka sujud seluruhnya. Illa iblis, kecuali iblis enggak mau sujud. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong dan dia termasuk dari golongan yang kafir, iblis. Hadirin, iblis ada khilaf di kalangan para ulama. Dia berasal dari mana? Apakah dia malaikat atau dari jin? Justru jumhur mufassirin menyatakan bahwasanya bahkan salaf, sebagian salaf menyebutkan iblis itu dari malaikat. Iblis dari golongan malaikat. Ini yang dirojikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Zahir ayat, saya bacakan ayatnya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kata Allah, tatkala kami berkata kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Allah tidak mengatakan tatkala kami berkata kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Tidak. Tidak ada kalimat dan iblis, tidak ada. Allah hanya mengatakan tatkala kami berkata kepada malaikat sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, seluruhnya sujud illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis bagian daripada malaikat. Zahir ayat demikian. Ini pendapat yang cukup kuat. Pendapat yang kedua, tidak, iblis dari jin. Iblis dari jin, dan ini pendapat lebih kuat lagi. Dalam surat Al-Kahfi kata Allah, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Sungguhnya iblis itu dari golongan jin dan dia fasik, dia membangkang kepada perintah Rabb-nya. Dan tentu sifat iblis tidak sama dengan sifat malaikat. Karena malaikat tidak pernah membangkang kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat dan selalu taat atas perintah Allah. Adapun jin terkadang bermaksiat, terkadang taat. Ya. Jadi pendapat yang kuat, pendapat kedua yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dirojikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya iblis itu secara asal dari golongan apa? Jin. Tetapi karena dia hebat, perhatikan di sini. Tapi karena dia itu orang soleh, jin soleh, maka dia berada di kalangan para malaikat. Dia iblis gaulnya dengan malaikat. Jin yang gaulnya dengan apa? Para malaikat. Dia berada di barisan para malaikat. Dia bukan jin sembarangan. Dikatakan dia adalah jin yang paling alim. Ya. Bahkan ilmunya luar biasa. Antum bisa baca dalam buku-buku tafsir. Orang paling, bukan orang ya. Paling alim tatkala itu. Tahu-tahu datang Adam lebih alim daripada dia. Ini bikin iblis jengkel ya. Jadi dia itu saking hebatnya sampai dikelompokkan dalam kelompok apa? Para malaikat. Sampai Allah sebut, Allah tidak mengatakan tatkala kami berkata kepada para malaikat dan iblis. Kalimat dan iblis tidak ada. Seakan-akan iblis bagian daripada para malaikat. Ya. Jadi apakah kita milih pendapat pertama atau pendapat kedua? Sama-sama intinya iblis adalah orang hebat. Dia bukan orang hebat, jin hebat. Berada dalam barisan para malaikat. Ya. Di sinilah nampak ya, ternyata iblis gak beres niatnya. Seorang terkadang kelihatan ikhlas, kelihatan soleh. Begitu datang ada yang lain, nah baru nampak dia ternyata ikhlas selama ini atau tidak. Ternyata ada hasad, ada dengki. Ya. Nampaklah yang ada dalam hatinya. Ya. Jadi iblis tidak terima tatkala disuruh sujud kepada Adam. Dia hasad. Ini ada pendatang baru, tahu-tahu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah memberikan ilmu kepada Adam yang tidak diketahui oleh malaikat dan iblis. Ini menjadikan iblis hasad. Hasad kepada Adam. Maka waktu disuruh sujud, iblis tidak mau. Aba wastakbaru, dia enggan dan dia sombong. Padahal dia tahu dia kalah dari Adam dari dua sisi. Maka waktu Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang buat engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis tidak berani mengatakan saya lebih alim daripada Adam. Enggak bisa karena dia tahu dia waktu itu lebih alim siapa? Adam. Dia sudah tahu. Disuruh jawab ini apa sih dia tidak tahu. Adam tahu. Ya. Dan dia tidak mengatakan ya proses penciptaanku lebih hebat daripada Adam karena dia tahu Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdalil dengan sesuatu yang sebenarnya bukan dalil. Dia berdalil dengan api dan tanah.
Dia mengatakan, "Ana khairun minhu," aku lebih baik daripada Adam. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis menggunakan kias, logika, analogi bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Dan aku berasal dari api, Adam dari tanah, berarti aku lebih baik daripada Adam. Dan ini adalah kias yang batil, dibantah oleh para ulama. Anak keturunan Adam, tidak perlu Adam yang bantah, anak keturunannya yang bantah. Dari puluhan sisi ya. Saya baca bantahannya banyak sekali ya. Tapi di antara bantahan-bantahan tersebut kita katakan, siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Ya. Tanah lebih baik daripada api. Api sifatnya merusak. Api lemas, ditiup angin cepat, ya. Tidak punya ketegaran. Dan api sifatnya apa? Merusak. Adapun tanah, Masya Allah tenang, bisa menumbuhkan banyak pepohonan, tempat hidup manusia, tempat hidup hewan-hewan. Banyak keutamaan apa? Tanah. Ya. Orang bisa hidup tanpa api, bisa atau tidak? Bisa. Makan rebus, makan apa? Makan buah-buahan ya. Ya. Makan ikan tidak usah dibakar. Kayak orang Jepang, bisa aja. Makan singkong terus. Tapi kalau nggak ada tanah mau hidup di mana? Kalau nggak ada tanah mau hidup di mana ya? Jadi yang bilang api lebih baik daripada tanah itu tidak benar. Yang kedua, taruhlah api lebih baik daripada tanah, kita bilang wahai iblis, kamu salah pendalilan. Yang sekarang dijadikan perbandingan adalah antara engkau wahai iblis dengan Adam, bukan masalah nenek moyang, bukan asal muasal. Kalau ada misalnya seorang pencuri ditegur sama seorang ustadz, wahai pencuri, wahai fulan jangan kau mencuri. Ya, kata sang pencuri, wahai ustadz kau jangan sok-sok negur saya. Bapakmu dulu pencuri, bapak saya dulu ustadz. Kira-kira gimana? Enggak benar. Yang jadi perbandingan yang sekarang, jangan kau perbandingkan dengan taruhlah api lebih baik daripada tanah. Tapi sekarang yang terbukti Adam lebih pintar daripada siapa? Daripada iblis. Ya sudah, ente kenapa yang sebut-sebut apa nenek moyangmu, sebut asal-asal penciptaanmu? Yang sekarang yang jelas kamu sudah mengakui ada barang benda-benda yang Adam tahu ilmunya kau tidak tahu. Taruhlah benar wahai iblis engkau lebih baik sekarang pun lebih afdal daripada Adam. Tapi yang perintahkan engkau adalah Allah untuk sujud kepada siapa? Adam. Ya. Kalau Allah yang perintahkan mau kau lebih baik tetap kau harus sujud kepada Adam sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis pun hasad dan dia tidak mau sujud kepada Adam meskipun dia tahu resikonya dia akan masuk neraka, dia tidak peduli. Orang kalau hasad seperti itu ya. Saya enggak peduli. Enggak apa-apa, masuk neraka enggak ada masalah. Yang penting saya tidak mau sujud sama Adam. Luar biasa iblis. Resikonya masuk neraka iblis, ya enggak apa-apa. Masuk neraka enggak ada masalah. Yang penting saya tidak mau sujud pada Adam. Saya baru ngeh hal ini waktu saya pernah ditanya sama orang, "Ustaz, istri saya disihir sama adiknya." "Mana adiknya sihir sendiri?" "Keluarganya sendiri ya." "Kasih tahu adiknya itu ini syirik enggak boleh." "Ya Ustaz, adiknya itu lulusan pondok, dia tahu ini syirik." Subhanallah. Jadi adiknya sudah tahu sihir itu syirik, tetap saja dia jalani ya. Kenapa? Karena ingin melampiaskan apa? Hasadnya. Meskipun iblis tahu orang hasad itu ada dua tingkat. Ada bertingkat-tingkat, tapi tingkat yang biasanya dilakukan oleh manusia seperti kita. Kalau kita kerja ada direktur, kita ingin direkturnya turun, kita gantiin, ya enggak? Biasanya kan gitu. Dia direktur, kita anak buahnya. Kapan dia mati biar saya jadi apa? Direktur. Sama. Biasanya begitu, ingin berpindah kepada kita. Ada orang teman kita istrinya cantik, istri kita pas-pasan ya. Kapan teman saya mati biar saya ambil jandanya ya. Ditunggu kapan matinya ya. Menggantikan apa? Posisinya. Itu hasad, itu buruk. Ingin agar kenikmatan orang pindah kepada kita. Iblis lebih buruk daripada itu. Tidak perlu kenikmatannya pindah sama saya, enggak ada masalah. Tidak perlu Adam keluar dari surga, saya yang masuk surga, enggak perlu. Kita sama-sama masuk neraka. Paham? Parah atau tidak? Parah. Biasanya orang hasad itu nikmatmu pindah ke saya, enggak. Iblis enggak. Dia tidak butuh untuk masuk surga. Yang dia perlukan Adam menemani saya di mana? Di neraka. Seperti itu, mengerikan. Jadi hasad iblis ini hasad tingkat tinggi. Dia tidak perlu masuk neraka, enggak ada masalah, tidak perlu dapat kenikmatan, yang penting saya tidak sujud kepada Adam. Oleh karena ikhwan, hati-hati dengan hasad. Dosa pertama di alam semesta ini dosa hasad. Dosa pertama di alam semesta ini dosa hasad, dilakukan oleh iblis. Ya. Orang kalau sudah hasad repot. Ya.
Gimana? Hmm? Masih lama ya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya waktu divonis ya masuk neraka, iblis maka minta izin kepada Allah untuk menggoda Adam. Iblis berkata, "Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Kata Allah, "Innaka minal mundzirin." Aku tangguhkan kematianmu sampai hari kiamat. Ini dalil bahwasanya iblis tahu dia tidak hidup abadi. Bahwasanya dia punya umur juga. Dan ini dalil bahwasanya para jin itu punya umur. Yang ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat, sampai abadi cuma siapa? Iblis. Ya. Adapun selain iblis, jin-jin umurnya ada, cuma kita nggak tahu berapa. Oleh karena jangan terlalu membenarkan. Ada jin di ruqyah dia ngomong, umur saya 6.000 tahun. Saya ketemu dengan Musa. Ente bahlul kata. Ente kadzab. Ini dia mana tahu ya. Saya ketemu dengan Abu Bakar, saya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wah, jin sahabat ini kalau begini. Jin munafik. Jadi jangan terlalu percaya. Sebagian jin suka ngomong sana sini belum tentu benar ya. Sudah ente ruqyah aja sampai dia keluar. Ente jangan pedulikan dia ngomong. Bacain Quran aja sampai dia apa? Keluar ya. Azan dulu. Gimana? Selesai? Azan, sholat, lanjut. Ya udah, azan, sholat, lanjut ya. Saat Allah menyuruh malaikat sujud, siapakah nama malaikat tersebut? Saya tidak tahu ya. Tapi malaikatnya banyak karena al-malaikah itu dalam bahasa Arab artinya para malaikat. Jadi dia kalimat plural, jamak, kalimat jamak. Malaikat itu dalam bahasa Arab kalau mufrad atau tunggal malak. Malak. Kalau malaikah itu jamak dari malak, yaitu banyak malaikat. Cuma kalau kita di Indonesia, malaikat satu atau dua tetap disebut apa? Malaikat. Kalau malaikatnya banyak, malaikat-malaikat. Atau para malaikat. Padahal dalam bahasa Arab, malaikah itu banyak, jamak. Kalau satu namanya malak. Ya. Jadi malaikat yang disuruh sujud oleh Allah banyak ya. Memang ada khilaf, apakah seluruh malaikat ataukah malaikat tertentu ada khilaf, tapi banyak malaikat tersebut. Ya. Nama-namanya saya tidak tahu. Anda mau tanya, tatkala Adam dimasukkan surga, tentu merasakan nikmat di surga. Lantas bagaimana anak cucu Adam terkadang lupa akan yang pernah dirasakan oleh Adam? Ya, kita bukan Adam ya. Kalau kita lupa, kita nggak pernah rasa ya. Kalau Adam pernah merasakan kenikmatan apa? Surga. Nanti kita bahas pertemuan berikut. Kita kan belum masuk surga ini belum. Ya. Adam masih dihasati oleh siapa? Iblis. Belum masuk surga. Baru diciptakan siapa? Hawa untuk masuk surga bareng-bareng. Tapi belum sampai pada Adam masuk surga. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menaiki langit dari langit 1 sampai 7. Di setiap langit ada Nabi bertemu dengan Nabi yang lain. Kok bisa Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi-Nabi yang sudah meninggal? Mudah bagi Allah. Ya. Allah hidupkan mereka sesaat atau Allah menghadirkan arwah mereka sesaat. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkumpul di Baitul Maqdis, salat bersama Nabi juga mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya pada saat tersebut. Anda pernah mendengar bahwasanya Allah mempunyai kedua tangan, namun kedua tangannya tangan kanan. Dalam Sahih Muslim memang Rasulullah SAW bersabda, wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Ya. Kalau hadis ini sahih dan dia dalam Sahih Muslim, semakin menguatkan bahwasanya tangan Allah tidak seperti tangan manusia dan tidak mungkin kita bisa bayangkan. Paham? Karena kalau kita bayangkan versi manusia, maka itu cacat. Ya. Tatkala Allah mengatakan, kata para ulama, kenapa tangan kanannya, kanan semua tangan Allah adalah kanan? Karena kalau ada yang kiri seakan-akan ada tercela, kanan-kanan tangan yang kiri ya. Ini kalau hadis itu sahih. Yang jelas ini semakin menguatkan bahwasanya tidak bisa kita bayangkan bagaimana tangannya Allah. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak, ya bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Dan langit-langit dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh membagaimanakan tangan kanan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semakin menjelaskan bahwasanya tangan Allah tidak seperti tangan makhluk.
Adakah manusia purba dalam Islam seperti yang diceritakan dalam sejarah? Apakah itu manusia? Ya, yang jelas itu bukan keturunan Adam. Ataukah dia monyet yang ganteng sedikit? Kita nggak tahu ya. Kemudian penemuan tersebut Pithecanthropus erectus, Homo soloensis dan yang lainnya ya. Seperti kita belajar dulu, apakah ditemukan dalam satu lapisan kerak bumi ataukah dari beberapa lapisan kemudian digabungkan? Ini butuh penelitian lebih lanjut ya. Yang jelas apakah dia dari spesies manusia ataukah spesies hewan? Kita nggak tahu ya. Yang jelas kalau dalam Islam ya manusia ya dari awal sudah sempurna, dari awal sudah sempurna. Ini ada pertanyaan, bagaimana kondisi masjid seperti ini? Jadi masjid, kemudian kiblatnya, kemudian ada tembok, ada kuburan. Enggak ada masalah, apalagi tembok dan kuburan sudah antara masjid dengan kuburan sudah dipisahkan arealnya. Ini enggak ada masalah ya. Ini tidak mengapa sholat di masjid ini meskipun berhadap langsung dengan kuburan karena arealnya sudah terpisah. Apa bedanya jin, iblis dan syaitan? Jin adalah jenis makhluk seperti malaikat. Malaikat jenis makhluk tercipta dari cahaya. Jin jenis makhluk tercipta dari api. Manusia jenis makhluk tercipta dari tanah. Ya. Nah, jin ada yang baik dan ada yang buruk. Ya, di antara kami ada yang muslim, di antara kami ada yang tidak muslim. Ya. Kemudian di antara yang muslim pun kunna tara'iqa qidada. Kami bermacam-macam. Ya. Ada yang jin sunnah, ada yang jin syiah, ya. Ada jin salafi, ya. Ada jin yang lainnya, bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Jin juga bermacam-macam. Nah, ada jin baik, ada jin buruk. Syaitan itu namanya sifat. Sifat jin yang buruk namanya syaitan. Sifat manusia yang buruk namanya syaitan. Allah mengatakan syayatinal insi wal jinni. Syaitan jin dan syaitan manusia. Itu bedanya. Adapun iblis adalah jin yang panjang umur. Iblis adalah jin yang panjang umur. Paham? Itu bedanya iblis, jin dan apa? Syaitan. Jadi iblis adalah salah satu dari sekian banyak jin yang dipanjangkan umurnya untuk menggoda manusia. Ya, adapun jin adalah jenis makhluk, adapun syaitan sifat baik kepada manusia ada kepada jin yang buruk namanya syaitan. Bagaimana dengan pendapat yang berkata dinosaurus hidup sebelum manusia dengan bukti fosil-fosil dinosaurus? Enggak ada masalah ya. Dinosaurus hidup sebelum manusia enggak ada masalah. Kita tidak ada kemudian juga pengingkaran terhadap hal ini ya. Apa dinosaurus pernah ada, fosil-fosil yang ada, apa makhluk purbakala, kita tidak mengingkari hal ini. Yang kita ingkari bahwasanya manusia berasal dari monyet. Manusia kita sekarang ini ya, berasal dari apa? Monyet. Saya tidak ridho dikatakan nenek moyang saya apa? Monyet. Antum ridho? Antum bahlul kalau ridho. Udahlah, demikian saja kajian kita para hadirin. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pekan depan, melanjutkan kisah nenek moyang yang kita cintai, Nabi Adam alaihissalam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.